atau minggu 7 hari, itu hari Jumat yang paling hebat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah, keistiqomahan kepada kita sekalian untuk bisa memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di bulan Ramadan ini amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun amal ibadah itu, entah itu ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Ibadah sunnah kata Nabi Muhammad SAW, pahala yang diberikan seperti ibadah wajib, seperti pahala fardu. Adapun ibadah fardu, ibadah wajib itu pahalanya dilipat gandakan sebanyak 7 kali lipat. Dan bulan Ramadan yang ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus berikan istiqomah disebutkan bahwasanya para aulia musholihin itu tatkala berada di akhir Ramadan mereka sedih karena tidak ingin berpisah di bulan Ramadan. Itu disebutkan bahwasanya ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang sangat luar yang menimpa umat Nabi Muhammad. Apa itu? Yaitu musibah habisnya bulan Ramadan, namun tidak ada kesempatan untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bulan Ramadan awal rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru itu minan nar. Bulan Ramadan kata Nabi Muhammad, pertamanya rahmat, yang yang kedua adalah maghfirah ampunan, 10 yang ketiga adalah pembebasan daripada panasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Habis bulan Ramadan namun tidak ada ibadah bertambah di musibah yang lain paling besar. Mereka tatkala hampir habis bulan Ramadan mereka tambah semangat untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam kitab fikih gitu, dalam kitab fikih ada namanya babul i'tikaf. Bab menjelaskan tentang i'tikaf berdiam di dalam masjid. Itu letak bab tersebut itu setelah bab siang, bab berpuasa. Kenapa letak bab i'tikaf setelah berpuasa? Karena Nabi Muhammad SAW pada dasarnya Nabi Muhammad suka berada di masjid. Namun tatkala di bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW lebih banyak lagi berada di masjid. Kenapa? Karena kemuliaan yang sangat luar biasa terdapat di bulan Ramadan. Itu Nabi Muhammad beliau mengatakan la ya'lamun nas ma fi Ramadan min al-yumni wal barakah la tamannau ayyakuna haulan kamilan. Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan, keistimewaan, keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di bulan Ramadan, niscaya orang-orang akan berkeinginan Ramadan itu dijadikan selama 1 tahun. Ini bagi orang yang tahu. Makanya ulama mengatakan termasuk dosa. Minat dulu termasuk daripada dosa. Dia menganggap bulan Ramadan itu biasa-biasa saja. Bahkan dalam riwayat yang lain termasuk dosa orang yang menyamakan malam Lailatul Qadar dengan malam-malam yang lain. Nah, di bulan Ramadan ini yang paling istimewanya Lailatul Qadarnya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruh salam terus dibaca anzalna ya surah Al-Qadar ya sampai habis sebanyak 41 kali setiap harinya. 41 kali setiap harinya. Kemudian kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dikabulkan oleh Allah. Apalagi bulan Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan itu bagus kita membaca inna anzalna. Ya bukan bulan Ramadan aja, setiap hari bagus kita membaca inna anzalna sebanyak 41. Itu mujarrabah di qada'il hawaij. Itu sangat mujarrab, sangat ampuh untuk mengabulkan hajat-hajat kita. Nah, itu inna anzalna membela orang. Nah, bulan Ramadan itu bulan mulia. Dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan, dari awal sampai akhir Ramadan, semuanya penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, kasih sayang, penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling istimewa di bulan Ramadan itu Lailatul Qadarnya. Kapan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ulama mengatakan Lailatul Mubhamatun. Lailatul
Qadar itu adalah malam yang sengaja disembunyikan oleh Allah. Hanya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi guru aja ada mendengar malam Lailatul Qadar itu malam Jumat bertepatan malam ganjil. Tatkala malam Jumat bertepatan malam ganjil, berarti itu malam Lailatul Qadar. Belum tentu ya. Itu cuma prediksi para ulama. Ada juga ulama mengatakan bilanya Ramadan diawali hari ini ya. Berarti Lailatul Qadarnya hari ini. Itu prediksi ya, prediksi berdasarkan pengalaman yang mereka alami ya. Syekh Abdul Qadir Jailani kan banyak prediksinya lah, Imam Haddad, Ibnu Hajar Al-Haytami ya, banyak prediksi pada para ulama. Ya intinya Lailatul Qadar itu yang sengaja disembunyikan surah itu ulama ya, kita tidak pilih-pilih di dalam amal beribadah. Kalau dikatakanlah malam Lailatul Qadar malam 21 atau malam 23 atau malam 25 atau malam 27 atau bahkan malam 29 umpamanya, maka orang-orang akan berbondong-bondong beramal beribadah di malam-malam. Hanya ulama mengatakan Lailatul Qadri Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sengaja disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Haddad beliau memberikan resep kepada kita. Siapa orang, kata beliau, siapa orang yang menghidupkan setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan, minimalnya sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka otomatis dia sudah mendapatkan malam beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah, oleh karenanya hendaklah jangan sampai kita lewatkan beramal beribadah di malam-malam bulan Ramadan, karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengatakan man shoma Ramadan wa qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, bukan hanya sekadar berpuasa, wa qama, namun dia beramal beribadah di malam harinya dengan sholat tarawih, dengan sholat witir, dengan ibadah-ibadah yang lainnya, dengan tadarus Al-Qur'an, dengan tahajud, wa qama ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdahulu maupun yang akan datang. Ini Ramadan adalah bulan yang menentukan nasib kita. Baik buruknya kita itu dapat dilihat dari bulan Ramadan. Kalau kita di bulan Ramadan ingin mendapatkan keuntungan, keselamatan, kebahagiaan, sukses, Ramadan obatnya. Ya kan? Hendak hajat kabul, bulan Ramadan banyak-banyak berdoa kabul. Hendak dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan minta ampun, dosa diampuni oleh Allah. Ingin diangkat daripada bala musibah, bulan Ramadan meminta kepada Allah, mujarrab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama mengatakan Ramadan adalah bulan yang menentukan nasib kita. Buruknya kita apa Ramadan biasa untuk melakukan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 11 bulan ke depan kita akan terbiasa untuk melakukan ibadah kepada Allah. Namun sebaliknya, apabila di bulan Ramadan kita oleh kuningan, malas beramal, malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat dipastikan 11 bulan ke depan kita tidak akan menjadi orang yang rajin beramal beribadah. Itu disebutkan man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang tercegah untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan di bulan-bulan yang lain. Makanya gunakan Ramadan yang tersisa, mungkin 1 minggu lagi lah, 1 minggu lagi ya Allah. Habis bulan Ramadan, gunakan seminggu yang terakhir, bukan sebulan terakhir lagi, seminggu yang terakhir di bulan Ramadan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ada peristiwa Lailatul Qadar lah, selain ada peristiwa Lailatul Qadar di bulan Ramadan, juga ada sebetulnya peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Itu adalah bulannya Ramadan syahrul Quran, Sya'ban syahrul shalah, Rajab syahrul iman. Bulan Ramadan Al-Quran
Muhammad. Bulan Sya'ban bulan salawat, bulan Rajab bulan istighfar. Nah, jadi bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran. Itu bagus kita bulan Ramadan itu bukan sekadar membaca, tapi memperbanyak membaca Al-Quran. Para aulia wa sholihin bukan membaca, kalau membaca tiap hari kita baca Al-Quran. Lah harusnya adalah Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena itu Al-Quran akan datang nantinya di hari kiamat sebagai memberikan syafaat pertolongan kepada si pembacanya. Itu guru kita menjelaskan tentang hadis tersebut. Ibaratnya Al-Quran itu pengacara kita, pengacara. Karena kita kan bermasalah, masalah banyak, dosa banyak ya, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, banyak dosa yang kita lakukan. Yang namanya banyak dosa, banyak bermasalah itu bakal diadili dan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya di akhirat. Innamal tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz. Nah, bahwasanya nanti di hari kiamat kita akan diperlihatkan semua amal ibadah apa yang kita lakukan di dunia. Baik buruk yang kita lakukan yang ada di dunia ini akan diperlihatkan nantinya di akhirat. Mayal itu min qawlin illa ladayhi raqibun. Jadi semuanya ada catatan. Lah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah, tapi orang yang selamat daripada api neraka dan masuk ke dalam surga, faqad faz, maka semua orang tersebut adalah orang yang meraih keberuntungan. Nah, jadi apa namanya? Al-Quran, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong pada pembacanya. Guru kita menafsirkan tentang hadis ini, Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, Al-Quran akan menjadi penolong syafaat nanti di hari. Itu kata guru kita, Al-Quran itu nantinya menjadi cara yang siap membela atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya, kita kan banyak kesalahan al-insan mahlul khata wa nisyan. Pasti nisyan kesalahan manusia. Ada manusia itu yang jujur, pasti ada. Ya, amalnya kita mencari kesalahan pasti dapat. Nah, ulun mencari kesalahan biar dapat, biar mencari kesalahan ulun dapat. Karena manusia pasti punya kesalahan. Nah, cuma orang yang bermasalah di akhirat, tatkala dia suka membaca Al-Quran, tatkala dia suka tadarus Al-Quran, itu Al-Quran yang akan menjadi pengacara yang membela dirinya sampai selamat nantinya di hari kiamat. Itu disebutkan juga dalam kitab An-Nasaihul ini ya. Imam Habib Abdullah bin Al-Bandar mengutip hadisnya Nabi Muhammad, inna fil Quran surah. Di dalam Al-Quran itu ada satu surat yang namanya Salatuna ayatan. Ayatnya itu kan banyak, kadang-kadang panjang, ada cuma 30 ayat. Tapi itu surat yang berjumlah 30 ayat. Apabila engkau baca, itu surat tidak bakal memisahi kita nanti di hari kiamat terkecuali kita selamat masuk ke dalam surga. Betul? Hebat. Mulai kita mati di mata orang ya, sampai masuk ke dalam surga dikawal oleh surat. Nah, proses untuk masuk surga itu panjang. Ya, ada namanya alam barzakh, ada namanya padang mahsyar, ada namanya yaumul ba'ats, ada namanya al-mizan, ada namanya as-sirat, nah, ada namanya al-hisab, ada namanya tatayur suhuf. Hanya finalnya surga atau neraka. Panjang proses masuk ke dalam surga itu panjang. Tapi ini ayat di surat bakal mengawal kita sehingga sampai kita selamat masuk ke dalam surga. Artinya ini ayat tidak bakal di surat tidak bakal membiarkan kita agar kita selamat. Apa yang tersebut? Tabarak, surat Tabarak. Itu di dalam riwayat juga bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebelum tidur ada dua surat yang tidak pernah beliau tinggalkan. Yang pertama surat Tabarak, yang kedua surat Sajdah, dan riwayat surat Al-Qur'an. Nah, kata awal keduanya atau ketiganya ya kata awal, maka baca salah satunya, baca surat Tabarak. Itu ada habaib di Hadramaut namanya Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddad. Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddad ini adalah mertua Al-Yarham. Beliau adalah mertua Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, juga Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid,
juga Habib Muhammad bin Abdul Al-Hamid, ulama-ulama hebat yang masih hidup di zaman saat ini. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad yang alim luar biasa. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, kata beliau, bahdul, bodoh kata beliau, bagi orang yang mengetahui keutamaan surat Tabarak bisa menyelamatkan dia, surat Al-Murjiyat bisa menyelamatkannya daripada siksa kubur dan dapat menjamin ini masuk ke dalam surga. Tapi kata baca itu sangat bodoh kata beliau, karena kita pasti masuk ke dalam kubur. Nah, wa khairuz zad at-taqwa, dan sepaling baik bekal yang dibawa ke dalam kubur adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an bagus. Kita di bulan Ramadan ini memperbanyak, bukan hanya sekedar membaca, tapi memperbanyak. Para aulia wasfalihin itu bila jadi bulan Ramadan itu banyak membaca Al-Qur'an. Nah, ada yang membaca Al-Qur'an sehari 2 kali khatam. Sehari 2 kali khatam, sehari 2 kali khatam, bukan 2 juz, bukan sebulan 2 kali khatam, tapi sehari 2 kali khatam. Bahkan Abu Hanifah itu membaca mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan itu sittina khatamah billail wa sittina khatamah binnahar, 60 kali di malam hari, 60 kali di siang hari selama bulan Ramadan. Berarti 120 hari berarti selama bulan Ramadan. 60 siang, 60 malam. Jadi beda khataman siang, khataman malam. Nah, kita jadi satu ya Allah. Itu kan belum khatam masih. Belum khatam masih. Yang Al-Quran ini bagus ya Allah. Ujar Nabi Muhammad, la aqulu alif lam mim harfun. Aku kan ada berkata ujar Nabi Muhammad, alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan satu huruf daripada Al-Quran itu pahalanya 10 kebaikan. Nah, alif lam mim 30 kebaikan yang kita dapat pahalanya. Ya, Yasin 20 pahala kita dapatkan banyak ya Allah, luar biasa. Nah, ini jadi bagus, apalagi di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Nah, ya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu beliau mengkhatamkan Quran selama bulan Ramadan. Ya, selama bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Quran siang sehari, malam sehari. Jadi para aulia wasfalihin itu Al-Quran itu ada khataman siang, ada khataman malam. Bahkanlah kita ditarik di hadrat maut. Itu apa namanya? Orang-orang alim itu mempunyai khataman Quran di setiap aktivitas. Ada khataman Al-Quran di duha, di salat duha. Lain baca Qurannya. Ada yang khataman Quran di toko. Ya, Al-Quran, khataman Quran di toko. Ada khataman itu bedainnya ya. Baca Al-Quran di toko ada. Baca Al-Quran di salat duha ada. Baca Al-Quran malam ada. Kita jadi berpikir Ramadan tahun tadi tidak ada kamu. Al-Quran Ramadan tahun tadi dibaca, mulainya Ramadan tahun tadi, tahun ini pun tamat lagi. Itu juga bohong tak? Itu para aulia wassalat seperti itu. Jadi khataman Quran itu setiap aktivitas. Ya, ada khataman Al-Quran di sholat wajib, ada khataman Al-Quran di sholat sunnah, ada khataman Al-Quran di kerjaan, di gawian, di toko atau di warung lah. Khataman Quran luar biasa. Ini orang yang mengerti tentang keistimewaan, keutamaan orang yang suka membaca Al-Quran. Ada filsuf ulama namanya Abu Muawiyah Al-Aswadi. Abu Muawiyah Al-Aswadi. Ulama namanya Abu Muawiyah Al-Aswadi. Itu beliau itu mampu basar, ada melihat. Nah, ada melihat. Membuta kan kasar, sedikit ada melihat. Mampu basar. Karena yuhibbu qiraatul Quran. Dan beliau ini sangat hobi membaca Al-Quran. Jadi kita ada melihat. Dan hobi beliau membaca Al-Quran. Anehnya, tatkala tidak mungkin mushaf, tatkala disodorkan mushaf Al-Quran, di dalam Al-Quran, rudda basar, penglihatan beliau kembali melihat sini. Jadi beliau bukan Al-Quran melihat. Bila tutup Al-Quran kada melihat lagi. Kita perpalingannya, bukan Al-Quran kada melihat lagi. Ada melihat lagi. Nah, ini Abu Muawiyah Al-Aswadi ini orang-orang ada melihat. Ya bahasanya itu buta, ya Allah. Tapi bila yang disodorkan Al-Quran, melihat sih, melihat hebatnya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pilihan Allah. Tidak
pilihan. Kita harus sholat tarawih, kita harus sholat isya berjamaah, kita harus sholat di tempat kita kita qiyamul lail. Itu pilihan. Mayuridillah yufaqihu. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, keberuntungan kepada seorang hamba-Nya, Allah Subhanahu wa taala pahamkan hamba diinginkan oleh Allah bisa beramal ibadah. Nah, alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal kepada Subhanahu wa taala. Nah, jadi bulan Ramadan banyak-banyak kita baca Al-Qur'an. Dari sebuah ulama beliau mengatakan man arada mujalasat ar-Rahman, siapa yang ingin duduk bersama Ar-Rahman Tuhan Allah, fa'alaihi bi qira'atil Qur'an, maka Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu bukan hanya sekadar membaca, tapi kita tengoklah arti-artinya. Makanya bagus ya, Al-Quran terjemah itu bagus ya dibaca, bagus kan? Atau belajar, kalau boleh ada belajar, baca ya, jangan kan? Kalau boleh belajar, kalau belajar terjemahannya itu kan? Jadi kalau boleh baca ya, maka kalau boleh baca ya, orang pada paham belajar sambil belajar ya, ini sudah belajar aja pun ada orang ya. Jadi maksudnya Al-Quran itu kita ngerti maknanya, dihidupi Allah. Pada paham kita tak paham. Nah, kalau paham kita tak paham apa maksudnya. Makanya harus belajar juga kan. Al-amal bila ilm, disebutkan al-amal bila ilm mardudah. Amal itu tanpa ilmu ya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita membaca Al-Quran, nah, kita sama dengan duduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran itu isinya semuanya hitam, seolah-olah memberikan nasihat kepada kita. Makanya ada namanya istikharah Al-Quran. Istikharah Al-Quran. Sebetulnya istikharah itu tiap hari, khususnya kalau bukan ada maunya aja, tiap hari. Setelah sholat isya ya Allah, setelah sholat isya atau ketika sholat isya, sholat istikharah 2 rakaat. Istikharah untuk apa? Istikharah untuk minta pilihan kepada Allah hari yang baik-baik aja. Itu istikharah namanya. Yang baik-baik aja kan. Hanya para ulama sholihin itu, guru-guru kami itu mengajarkan kan, ketika matahari terbit, dan istikharah. Kan di dalam doa istikharah ada yang ya Allah, bila kebaikan itu lebih baik untukku maka takdirkan. Nah ya Allah, istikharah. Jadi bilanya kita istikharah, ya itu semuanya yang kita lihat, yang kita dapatkan itu semuanya kebaikan. Nah, ada istikharah Al-Quran ya Allah, istikharah Al-Quran, istikharah 2 rakaat. Usali sunatan istikharah, sholat istikharah sunat rakaat ini sunat nilai ayat pertama setelah Al-Fatihah kuliah, ayat kedua setelah Al-Fatihah kuliah ya, berdoa ayat lagi. Nah itu ulama mengatakan istikharah dalam Al-Quran, bukan Al-Quran. Lihat ayat pertama. Nah ayat pertama itu apa? Apa kabarnya hari ini? Nah bagaimana kayak itu ya Allah, istikharah dengan Al-Quran. Nah jadi man arada mujalasat ar-Rahman fa'alaihi bi qira'atil Qur'an. Siapa orang yang ingin duduk dengan Allah, maka hendaklah dia baca Al-Quran. Tatkala kita membaca Al-Quran, seolah-olah kita berinteraksi dengan Allah. Jadi disebutkan Habib Muhammad bin Hasan Jamalullah. Ada di Hadramaut namanya Habib Muhammad bin Hasan Jamalullah. Dan beliau ini juga adalah pecinta Al-Quran. Tapi dengan Al-Quran. Atau gimana baca Al-Quran? Tapi Presiden pernah berucap, aku kan itu membaca Al-Quran, tapi bila bulan Ramadan, khususnya di siang hari, ada waktu baca Al-Quran. Stop dulu. Aku pindah ke malam hari membaca Al-Quran. Kenapa? Sebab aku tatkala membaca Al-Quran di siang hari bulan Ramadan, merasa manisnya madu di lidah aku. Ada perasaan apa? Nanti orang yang diberikan manisnya
beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terasa nyaman sudah beramal beribadahnya, malas beribadah. Ada juga orang itu malas beribadahnya, ada juga orang yang diberi oleh Allah beramal beribadah itu rasa nyaman, rasa lezat, ya menikmati ya. Ini ada orang itu beribadah menikmati, ada juga orang itu beribadah terpaksa, ada terpaksa beribadah ada. Jangankan ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang wajib berat. Ada orang yang seperti itu. Nah, ini Habib Muhammad bin Hasan Jamal Ulayan, beliau ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan di dalam membaca Al-Quran. Sampai-sampai saking nikmatnya membaca Al-Quran, siang hari bulan Ramadan itu kalau kita baca Al-Quran karena kerasaan lapar buka puasa di sini. Nah, bahkan beliau mengatakanlah idza tawal qalbu lam yashba' min qiraatul Quran. Apabila seseorang mempunyai hati yang bersih, artinya tidak ada sangka jahat, iri, dengki, ya kan? Ada penyakit-penyakit hati yang lainnya. Idza tawal qalbu lam yashba' min qiraatul Quran, maka dia tidak akan bosan untuk membaca Al-Quran. Dan bilanya kita adalah malas membaca Al-Quran. Macam-macam alasannya. Membaca Al-Quran kan mesti banyak. Lah, kadang mesti banyak. Saya justru berusaha asal kebanyakan sama kita itu sudah. Dan terkadanglah kita terkendala beramal beribadah jadi malas itu malas kebanyakan. Karena masing-masing orang kan beda-beda. Ada yang saya ada yang saya justru biasa. Ada yang biasa aja. Ada yang yang tidak bisa justru dengan berat jangan baca saja. Nah, awalnya intinya bulan Ramadan ini ada Al-Quran yang kita baca. Ya, imannya kan begini ya. Masing-masing orang beda-beda keimanan. Al-imanu yazid wa yanqus, naik. Macam-macam, ada yang imannya tebal, ada yang imannya tipis setipis tisu, ya macam-macam. Semakin tipis imannya semakin berat untuk beribadah. Semakin berat untuk beribadah. Ada awalnya disamakan iman yang kabal, ya kan, iman yang kuat. Nah, dalam iman yang lama, iman yang kuat mungkin membaca Al-Quran sehari 2 juz 3 juz tahan aja. Tapi kalau iman yang lama jangan saya juz 2 juz, setengah juz kali barang. Siapa awal ya yang penting istiqomah. Ya, syaitan itu terkadang menggoda manusia itu dengan dosa atau maksiatan. Dosa atau maksiat itu jelas ya Allah. Tapi terkadang syaitan itu tidak menggoda kita itu tentang dosa dan kemaksiatan. Terkadang syaitan itu masuk menggoda kita melewati ibadah. Ya, semangatnya banyak ibadah, banyak ibadah. Esoknya dihampasnya ya. Nah, kalau ibadah kelapa-kelapa, kalau beliau ya anggapan kain, maksa itu kalau banyak itu sudah baca Al-Quran sama ya, kalau setengah juz saja setengah juz, cuma semakin banyak semakin bagus. Kita tahu qalbu lam yashba' min qiraatil Quran. Kalau orang mempunyai hati yang bersih, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada sangka jahat, dalam hatinya bersih, lam yashba' min qiraatil Quran, maka dia tidak akan pernah bosan untuk membaca Al-Quran. Anda harus baca Al-Quran. Itu Imam Ali bin Muhammad bin Musa al-Habsyi Sahibul Maulid, beliau pernah mengatakan ata'ajab bilan insan yaqulu bi dzikra wa 'inda Al-Quran. Aku bingung, kata beliau, ada orang yang galau, kemudian mengeluh banyak masalah, banyak problem, padahal di rumahnya ada Al-Quran. Nah, harusnya orang yang mempunyai Al-Quran tidak ada masalah yang bakal menimpa. Semuanya jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu berilmu ada dalam Al-Quran. Apa yang dia tahu? Ya, apa yang dia ilmu apapun ada di dalam Al-Quran. Makanya ata'ajab minal insan yaqul bi dzikri wa indahu Al-Quran. Kita Imam Ja'far Imam Ja'far Shadiq, ada salah satu zuriat Nabi Muhammad namanya Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan apabila kalian ingin berinteraksi dengan Allah,
Allah Ta'ala berbicara dengan kita, baca Al-Quran. Tapi kalau kita ingin, kita yang ingin berbicara langsung dengan Allah, maka hendaklah kita perbanyak doa ketika akhir daripada sujud. Nah, intinya Al-Quran kan. Al-Quran jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita boikot dari rumah kita. Al-Quran jangan sampai kita boikot. Nah, namun kita Al-Quran kita boikot dari rumah kita, nah, maka kayak mereka mikir pertanyaan mengkarantin. Maka buka, waman nabi juga. Ada ujungnya, waman kita buka, maka kita kenal. Apabila kita di keseharian kita tidak ada Al-Quran yang kita baca, tidak akan dijawab. Kayak waman jawab, kalau baca tidak ada. Ya, makanya disebutkan antara kita di dalam kubur itu ada empat. Sebab bila di dalam kubur selamat, pada mahsyar selamat, di sirat selamat, di mizan selamat, insyaallah surga. Ya, kubur ini awal manzilin min manazilil akhirat. Transit pertama daripada transit di akhirat. Banyak yang disinggahi. Nah, ulama mengatakan apabila kita di dalam kubur selamat, tempat-tempat yang lain pun selamat. Supaya selamat bagaimana? Man arada an yanjua min adzabil qabr fa'alayhi an yulazima arba'ata asya. Siapa ingin selamat dalam kubur, empat yang kita lakukan. Disambung kita dalam kubur adalah empat yang kita lakukan. Yang pertama, jaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktunya ada. Awal syai'in wa sabur anil abad yaumil qiyamah. Sholat pertama kali yang dihitung masalah sholat. Sholat 5 waktu dijaga. Jangan sampai kita tidak sholat, jangankan tidak sholat, malah lengkap sholatnya boleh. Apalagi tidak sholat sama sekali. Satu, jaga sholat. Yang kedua adalah baca tasbih. Ini banyak amat kita dalam kubur. Yang pertama jaga sholat, yang kedua baca tasbih, yang ketiga adalah sedekah. Sedekah orang-orang yang dalam kubur, yang mereka sesali apa ya? Yang mereka sesali, kata mereka yang dalam kubur, seandainya dibangkitkan, kata Nabi Muhammad SAW, yang mereka sesali adalah ada banyak sedekah selama hidup di dunia. Hidup di dunia berbagai, ada yang bertoko, ada yang berwarung, ada yang ke kantor, beriman menabung, disedekahkan ada. Ini yang mereka sesali nantinya di hari kiamat di dalam kubur. Makanya bagus dia di rumah itu diisian celengan sadar-sadarnya, celengan sadar-sadar. Bilanya tiba supaya subuh terkena matahari rupiah, momen dulu mau rupiah dulu. Itu Nabi SAW beliau mengatakan bahasanya tatkala matahari timbul sebelah barat ya Allah, timur ya tenggelamnya di barat ya, namanya timbulnya di barat kemak gitu. Jadi timbulnya di timur, tenggelamnya di barat. Kalau matahari timbul, itu kata Nabi Muhammad ada 2 malaikat yang ikut timbul membarani matahari tersebut. Kemudian malaikat tersebut berdoa. Ya, yang pertama doanya Allahumma a'ti mumfikan khalaqa. Ya Allah, berikanlah gantian kepada orang yang berinfak hari ini. Namun kita ibadah subuh ya Allah sudah hendak dicelengan, niatnya sedekah, bila infak celengan itu Anda melanggar ke masjid atau ke panti asuhan atau ke tempat-tempat yang menguntungkan atau tempat yang miskin ya. Nah, ya Allah berikanlah orang yang berinfak dan dia digantikan oleh Allah. Yang kedua, doa yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talaqah. Kata Nabi Muhammad, ya Allah berikanlah orang yang mumsik, pelit, orang yang pelit, talaqah, kebinasaan. Nah, binasaan. Jadi adalah yang pertama kesalahan buah, yang kedua baca tasbih Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang ketiga sedekah. Yang terakhir baca Quran. Nah, ini adalah salah satu
ibadah yang dapat menyelamatkan kita nantinya di alam barzakh di dalam kubur. Nah, mudah-mudahan kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan kita ditumbuhkan di dalam hati kita rasa cinta dengan Al-Quran sehingga kita ada lapas lagi dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan Al-Quran bisa memberikan pertolongan kepada kita, pertolongan di dalam kubur, pertolongan di padang mahsyar, pertolongan sampai kita masuk selamat masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan dengan berkat Al-Quran kita dikumpulkan Nabi Muhammad SAW, berkat Al-Quran dan hajat kita dikumpulkan berkat Al-Quran. Mudah-mudahan oleh Allah, berkat Al-Quran umur kita dipanjangkan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Al-Quran mudah-mudahan kita mendapatkan keuntungan, keberkahan, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Wa ala manawabi salafun saleh, dan kita berniat dengan diniatkan oleh orang-orang saleh akan membaca Al-Quran di seri Nabi wa ali Nabi seri Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana taqabbal minna shalatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa tamtaghfirna ya Allah ya Arhamar Rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa qurratan wa rahmah. Allahumma zidna min nasi wa ilmin wa majana warzuqna tilawat Qur'ana ayat al-Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antal 'alim wa tub 'alaina innaka antal Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli